Kalau saya katakan bukan mengada-ngada, kurang cukup bukti. Ya, Kurang cukup bukti. karena untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti, ya. Nah, 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu kan. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal, begitu bisa terjadi. Nah, 2 alat bukti yang sah itu apa? Kalau dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3, yang paling utama adalah unsur kerugian negaranya dulu. Itu memang ciri khas dari pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak bisa dihilangkan itu ciri khas itu. Kalau Anda ini kan tapi sudah dikatakan, Prof, sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung ada kerugian negara 400 miliar. Walaupun tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit, barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Ya, Prof. Ini Prof, sebagai pembanding sebenarnya perlu tidak sih Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya, karena ex-Menteri Perdagangan selain Tom Lembong yang juga memberikan izin importasi gula ini ya bukan hanya Tom Lembong gitu loh. Ya, kalau tidak diperiksa akhirnya masyarakat bilang ini tebang pilih kan begitu kan. Kok Tom Lembong yang melakukan hal ini yang identik atau hampir sama dengan para menteri-menteri yang lain juga produksi gula juga, kenapa nggak diperiksa? Diperiksa dong semua kalau kelakuannya. Jadi masyarakat kan menilai loh, terjadilah yang namanya tebang pilih. Jangan sampai begitu, nanti masyarakat menilai kejaksaan sangat berpengaruh gitu, kok bisa terjadi tebang pilih. Saya yakin yang lain juga harusnya mempunyai karakteristik yang sama ya, kalau ujung-ujungnya adalah kebijakan. Dan di negara ini namanya menteri pasti mengeluarkan kebijakan yang mempunyai risiko, ya. Nah, apakah dengan kebijakan yang mempunyai risiko semua menteri bisa dijadikan tersangka? Tidak. Iya bisa begitu. Makanya kalau memang ada aliran dana, itulah. Makanya sekali saya katakan pasal 2 itu perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Ada niat jahat, mens rea, bukan administratif begitu.